Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semoga teman-teman dalam keadaan sehat dan sukses selalu ya. Jadi pada kesempatan kali ini, saya akan mencoba untuk mengulas 3 kesalahan scalping dengan open sama dengan low. Menurut pengalaman saya pribadi ya teman-teman ya. Jadi yang ada 3, yang pertama telat beli, yang kedua telat jual, dan yang ketiga buru-buru cut loss. Jadi langsung aja kita coba untuk membahas yang pertama ya, yaitu telat beli. Jadi di sini tanggal 22 Agustus ya. Seperti biasa saya jam 8.59 sudah bersiap-siap. Telat jadi saya di sini masih memantau indeks pribadi saya dan menunggu opening market di jam 9.00. Jadi telat beli mungkin teman-teman sering juga mengalami ya, atau mungkin ada pengalaman yang lain, bisa nanti ditulis di kolom komentar. Tapi jika teman-teman merasakan apa yang saya rasakan ya silakan ya teman-teman ya. Ya ini opening market jam 9, bisa dilihat di situ indeks pribadi saya juga sudah mulai bergerak ya. Situ ada Foro open sama dengan high. Nah, ini overnya jelek. Ahab open sama dengan low, tapi overnya 83.000, bidnya 55.000, masih kurang bagus ya. Dan di DSP pun di sini masih belum muncul. Nah, di sini muncul hill nih teman-teman di aplikasinya. Nah, baru di 14.65 ya kalau di notif base alertnya. Cuman aplikasi kadang-kadang lebih cepat. Nah, di sini saya menunggu 14.20 kan. Di harga 14.20 ini saya nunggu aja nih naik apa enggak ya. Padahal bid offernya bagus ya dan rame. Bidnya 18.000, offernya 1.300. Di sini tapi saya ragu kan. Karena ya itulah, kalau telat beli tuh biasanya dikarenakan kita ragu-ragu ya teman-teman. Dan pada saat ini Hill tuh sebenarnya belum masuk ke indeks pribadi saya. Nah, di sini saya coba HK di 14.30, ternyata saya tidak dapat barangnya karena harganya sudah ke 14.45. Coba tadi saya masuk di 14.45, 14.25 ya. Nah, sini saya FOMO, akhirnya saya kejar harganya ke 14.50, saya dapat barang. Harga mulai naik lagi, di topper ini sama kenceng juga ya. Sini saya sebenarnya udah untung sih. Tapi ya begitulah kan. Aturan di sini saya jual, saya jual tapi berharap harga naik lagi, tapi di 14.70-nya mulai dicekek ya itu ya tadi ya. Ya, kalau udah begini ya teman-teman tahu kan, kalau udah dicekek begini. Nah, tuh lihat harganya mulai turun, turun, turun ke 14.60, naik lagi tapi langsung turun lagi. Ini dalam waktu 1 menit ya teman-teman. Jadi sangat cepat ya sebenarnya keputusan kita ya. Di sini harusnya saya jual aja udah ya. Cuman ya biasa saya mengharapkan terbang lagi. Nah, jadi itulah kasus yang pertama, terlalu banyak mikir atau ragu-ragu karena mungkin kita belum terbiasa dengan sahamnya. Jadi maka itu kita perbanyak pengalaman, jam terbang, supaya kita tidak ragu lagi dalam mengambil keputusan. Nah, bisa dilihat situ ya, di 14.60-nya udah dibeliin, dicekek lah itu. 14.55-nya juga udah ya, kalau kayak begini udah harganya udah turun. Jadi ya itulah, mata otak jarinya harus sinkron dan psikologis kita juga harus fresh. Jadi begitu memutuskan untuk membeli jual sangat cepat ya. Coba tadi saya masuk di 14.25 aja, tadi saya kada bisa dapat tuh 14.25 atau 30 ya. Itu udah cuan 1% lebih ya, 2% malah bisa kalau saya exit di 14.60 tadi ya, atau 14.70. Jadi itu untuk contoh yang pertama, yaitu telat beli dikarenakan kita ragu-ragu. Jadi nanti berikutnya kita masuk ke contoh yang kedua ya. Nah, di sini saya cut loss di 14.40. Jadi kita lanjut yang kedua ya teman-teman, yaitu telat jual. Telat jual ini bisa dikarenakan dua faktor. Yang pertama karena kita jarinya lambat ya, atau belum terbiasa ya, atau salah ketik gitu. Itu bisa jadi. Yang kedua karena kita overconfidence. Biasanya teman-teman kalau udah sering konsisten gitu ya, kadang-kadang kita mikirnya terlalu pede, terlalu merasa jago gitu ya. Ya, jadi langsung aja kita lihat ya. Ini video ini saya ambil pada tanggal 8 Juli ya, 8 Juli. Jadi di sini jam 9.03 itu di DSI muncul WAPO ya di harga 119. Dia open sama dengan low, bisa dilihat
bidnya 25.000, offernya 8.900. Tapi di sini saya perhatikan value-nya juga udah 111.000 ya, 100 juta ya. Tapi masih sepi sebenarnya nih, masih sepi. Jadi saya di sini nunggu respon marketnya ya. Nah itu 119-nya bisa dilihat udah mulai ada yang ngisi ya, 700 lot. Di sini sebenarnya saya sudah bersiap-siap menunggu respon market. Nah, di sini bid offer juga mendukung sekali, tapi kurang. Nah, tuh 119-nya jadi 1.200 slot ya. Ini saya langsung nah 120-nya udah ke bid lagi tuh. Langsung naik ke 124. Itu saya hajar langsung dapat di harga 125 ya. Nah, lihat teman-teman, udah cuan 3% dalam hitungan detik kayak ini, teman-teman. Tapi lihat apa yang saya lakukan, saya nahan. Siapa tahu harganya tembus ke 130. Seharusnya di sini bisa dilihat ya teman-teman, saya udah bisa jualan ya. Saya di 128 aja udah dapat 2% gitu. Tapi ini saya nunggu teman-teman. Tuh 128 cuan berapa ya. Tapi di sini saya menunggu, akhirnya harganya dirontokin lagi, Pak. Nah, inilah aturan di sini saya masih bisa untung ya tadi ya di 128 atau 129, cuman ya inilah karena saya jujur aja ya teman-teman, kadang tuh kalau udah sering konsisten ya, ini saya nggak tahu dengan pengalaman teman-teman ya, tapi saya ingin share aja kalau udah sering konsisten profit, kadang-kadang kita muncul tuh overconfidence ya, atau agak takabur lah, sombong lah gitu lah, seakan-akan market ini gampang gitu, tapi ternyata sifat itu tuh yang membuat kita tuh jadi tamak ya, serakah gitu. Sebenarnya ya yang apa yang dibilang Pak Fir tuh benar ya. Mental 1% itu tuh sangat penting sekali. Nah, lihat aja tuh harganya udah ke 122. Saya udah rugi berapa? Udah rugi ya minus 4%. Minus 3%. Nah, akhirnya saya cut loss. Saya di sini masih berharap membalikan arah ya. Di sini saya coba untuk average down. Cuman saya frustasi lah. Ini kalau udah gini mental teman-teman pasti mulai depresi nih, mulai ya putus asa deh. Putus asa. Wapo. Ya itulah apa karena telat jual ya teman-teman ya. Ini sering buat nih yang saya alamin ya. Nggak tahu mungkin kalau punya teman-teman punya pengalaman yang lain boleh lah di share. Nah itu harusnya cut loss di 117 minus 4%. Dari untung 3% jadi minus 4%, itu sakit ya teman-teman. Ya jadi langsung ya kita lanjut yang ketiga ya, yaitu buru-buru cut loss ya. Jadi buru-buru cut loss ini sebenarnya tergantung teman-teman ya. Cuman saya ingin menunjukkan di sini kenapa jangan buru-buru cut loss. Kenapa Pak Fir itu bilang jangan buru-buru cut loss, apa-apa cut loss, apa-apa cut loss. Jadi ya itu balik lagi ke strategi teman masing-masing. Semoga video ini, contoh ini menjadi referensi buat teman-teman. Jadi kita langsung saja simak ya videonya. Jadi ini tanggal 16 Agustus ya, 16 Agustus seperti biasa jam 9.00 di situ mulai bergerak indeks pribadi saya sambil saya menunggu yang open sampai dengan low di DSI. Sini saya cek BBKP ternyata kurang menarik ya. Saya lihat lagi INDX open low tapi masih kurang bagus ya bid offernya ya. Nah, di situ mulai ada notif DSI. Saya cek Dewi muncul ya, Dewi. Ini bagus nih teman-teman. Nanti silahkan cek. Ini naik tinggi nih ya tanggal 16 Agustus ini. Saya masih lihat-lihat di sini. BBSS. Nah, sini muncul AHAB nih. AHAB muncul di harga 103, tapi pas DOLT-nya saya cek masih harga 99 ya, 101 dan volatile. Bid offernya tipis, bidnya 77.000, offernya 65.000. Tapi di sini sahamnya rame tuh, volatile ya teman-teman ya. Saya suka saham-saham yang seperti ini. Jadi di sini saya
menunggu sebenarnya ini harganya gimana nih gitu. Tapi di sini saya putuskan untuk membeli meng-HK di 103 ya, 103. Saya dapat barang 103. Ah, lihat ya apa yang terjadi. 104-nya dicekek ya, gitu ya. 103-nya ditebelin tapi nah 103-nya pindah ke over dan dicekek 5.300 lot. Ya udah kalau begini harga siap-siap turun sih teman-teman. Inilah yang membuat kadang-kadang psikologis kita nggak kuat ya kalau yang scalping, yang udah sering scalping ya. Nah, itu dicekek di 103-nya, tapi di sini saya masih berharap tiba-tiba ada pembalikan arah ya. Ada buying 102-nya tuh lihat tuh 12 ribu lot ya dicekek lagi. Udah benar ke over. Ya, seperti biasa di sini saya mulai depresi. Tadi sudah minus 3% ya, 3% lebih. Di sini akhirnya saya putuskan untuk siap-siap cut loss. Saya masih berharap saya bisa cut loss di 101 waktu itu nih. 101 bisa nggak ya saya cut loss atau misalnya membuat. Nah, di sini saya cek Dewi juga sama dengan low. Di tokernya bagus ya. Cuman di sini saya masih di ahap. Dewi tadi naik sampai ke 153, nanti silahkan cek di chartnya ya, tanggal 16 Agustus. Nah, sini saya masih melihat 101 apakah ada pembalikan arah. Nah, udah mulai kebit kan tuh 101-nya tuh. Nah, mulai ditebelin, tapi 102-nya ya Allah itu ini ganjelannya 6.000 lot tuh. Ya, di sini saya cuman bisa berharap sambil nimbang-nimbang apakah saya harus cut loss apa tidak gitu. Ya, saya HK di 103 tadi ya, kalau saya cut loss di 101 saya minus 2% atau 102 misal 1%. Nah, di sini adalah saya udah mulai depresi juga. Sebenarnya inilah pentingnya psikologis ya teman-teman. Nah, inilah pentingnya 9 RDN juga ya. Nanti lihat. 101-nya udah tebel tuh 4.000 lot kan. Saya sudah senang nih sebenarnya nih. Wah, nih kalau 102-nya habis bakal terbang lagi nih. Bakal terbang lagi. Dengan harapan seperti itu, tapi sambil saya standby di sini. Buang ke 101 apa enggak gitu. Ya, ternyata 101-nya jadi over lagi ya, tadi di beat jadi over lagi dan saya tadi telat ngejual juga. Udah mulai 100-nya nih, kita lihat di harga 100-nya di 5.400 lot itu saya udah siap-siap amen, jadi ngerubah ini ya. Nah, akhirnya saya cut loss di 100 karena tadi 100-nya tiba-tiba berkurang. Tapi lihat tadi menit 4, sekarang ini saya cepetin tadi ke 9:10 ya. Tadi 9:4 saya cut loss. Nah, sekarang lihat harganya di 9:10 udah harganya di 108 teman-teman. Kalau saya nggak cut loss tadi saya udah cuan berapa ya? 4% ya. 3%. Ya, jadi itu tema kita 3 kesalahan scalping open sama dengan low. Semoga ini menjadi referensi buat teman-teman. Jadi mungkin teman-teman pengalamannya berbeda-beda. Dengan saya pribadi, saya berharap bisa sharing juga sama teman-teman. Tetapi inilah 3 kesalahan yang sering berkali-kali saya lakukan. Yang pertama telat beli, yang kedua telat jual, dan buru-buru cut loss. Jadi setiap kali kita bertransaksi atau scalping ya, itu saya menyarankan buat teman-teman juga membuat suatu trading journal gitu ya, suatu trading journal. Jadi itu isinya nanti teman-teman beli saham apa, untung apa rugi, teknik yang dipakai apa, lalu alasannya kenapa, misalnya hari ini profit kenapa, misalnya entry-nya benar, atau loss-nya kenapa, misalnya karena telat beli atau telat jual atau buru-buru cut loss atau misalnya salah pemilihan saham. Nah, jadi dengan begitu kita dengan sharingnya waktu nanti kita ketahuan nih, oh ternyata saya seringnya milih sahamnya udah bener tapi ternyata saya buru-buru cut loss, atau saya telat beli karena ragu-ragu. Nah, ragu-ragunya kenapa gitu kan, atau misalnya telat jualnya kenapa nih, karena tadi nungguin berharap naik to the moon gitu kan. Nah, itu teman-teman saya sarankan harus membuat seperti itu. Dengan teman-teman berarti seperti itu,
nanti teman-teman mulai tuh berasa tuh transaksinya tuh mulai ada feel-nya gitu, dan intuisi teman-teman makin kuat. Dengan makin kuat teman-teman nggak ragu-ragu beli saham, nggak jualnya juga nggak telat, nggak buru-buru cut loss seperti tadi gitu ya. Kalau dikumpulin kan lumayan tuh kalau nggak saya cut loss tadi tuh. Jadi ini semua proses harus teman-teman lalui ya, lalui ya. Dan ini sebenarnya saya pribadi juga sampai sekarang, sampai detik ini, saya udah menjalani setahun trading. Kesalahan-kesalahan ini sering berulang juga sih di saya, cuman nggak sering dulu gitu. Kalau dulu saya mungkin sebulan ya 5 kali, 10 kali gitu saya salah seperti ini. Tapi kesini-sini transaksi saya ya alhamdulillah ya udah mulai-mulai ada konsisten lah gitu lah. Udah mulai-mulai terbentuk uh, nalurinya, institusinya gitu. Mungkin kalau misalnya teman-teman nanti punya strategi atau cara-cara yang lain gitu ya, ya bolehlah sharing di kolom komentar. Saya juga ingin belajar dengan pengalaman teman-teman, siapa tahu kita masih bisa tukar pengalaman sama saling melengkapi lah. Saya kurangnya di mana, teman-teman kelebihan di mana gitu. Jadi mungkin itu saja video saya pada kali ini, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sukses selalu teman-teman.